Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di tempat Pak Usman ya, yang beralamatkan di Kelurahan Semong Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya sudah pernah mengupload beberapa video dari Bapak Usman ini untuk bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua bahwa pakan alternatif di dalam ternak entok ini sangat dibutuhkan teman-teman. Dikarenakan ketika kita mempunyai entok dengan jumlah yang banyak gitu, kita tidak mempunyai pakan alternatif, semua pabrikan pasti akan bermasalah ketika besok sudah mulai naik harga pakan pabrikannya. Tetapi Bapak Usman ini beberapa kali saya upload perjalanan Bapak Usman untuk bisa mengembangkan ternak entoknya, ternyata dia menggunakan gedebok pisang. Kita bisa melihat hasil dari ternakan entoknya ini cukup bagus perkembangannya, baik dari anakan cukup bagus badannya, dan dari indukannya juga produktivitas telurnya juga cukup bagus ya. Tetapi dalam perawatan beternak entok di kandang ini adalah pergantian air. Dengan debit air yang cukup banyak, Bapak Usman tetap memberikan pergantian air 3 hari sekali teman-teman. Dikarenakan air adalah faktor utama untuk bisa memberikan kenyamanan dari ternak entok kita. Syukur-syukur enoknya tidak hanya minum tetapi bisa mandi di situ dan bisa bersantai di situ dengan ketersediaan air yang cukup melimpah. Ini adalah satu habitat asli dari ternak entok yang harus kita sediakan di kandang entok kita. Bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai kolam atau kubangan, gak usah khawatir. Yang terpenting adalah ketersediaan air harus tetap ada walaupun menggunakan ember. Yang kedua, di dalam hasil ternakannya ternyata Bapak Usman juga tidak ada masalah dengan produktivitas indukannya. Bisa dilihat ini ada beberapa indukan yang mengeram dengan jumlah telur yang sangat fantastis. Satu indukan bisa mengeluarkan 17 butir. Untuk fertilitasnya bisa dilihat ini adalah hasil tetasan yang belum diangkat dari petarangan atau sarangnya ya, karena ini masih basah seperti itu. Dari jumlah telur yang menetas ini ada 17 teman-teman, dan yang belum menetas ini ada 20 butir dari satu induk. Bayangkan 20 butir dihasilkan dari satu induk, dan yang satunya 17 butir dihasilkan dari satu induk. Yang lain ada 2 indukan yang bertelur menjadi satu dengan jumlah telur 32 butir. Dengan jumlah telur yang sangat banyak, ini menandakan ternyata gedebok pisang juga tidak hanya bisa menekan biaya kos pakan, tetapi bisa meningkatkan produktivitas telur entok kita. Oke teman-teman, bila melihat dari pertumbuhan anakan entok yang masih kecil-kecil ya, usia di bawah 2,5 bulan, ini usianya 1,5 bulan teman-teman, tetapi produksi bulunya memang agak bermasalah bila menggunakan gedebok pisang. Tetapi yang perlu kita soroti adalah pertumbuhan daging atau pertumbuhan badan dari ternakan entok yang masih kecil-kecil ini. Yang namanya pakan alternatif teman-teman pasti ada plus minusnya. Plusnya ya kita bisa menekan biaya kos pakan, tetapi minusnya mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan gedebok pisang, pertumbuhan bulu akan terganggu. Tetapi tidak masalah, untuk bulu bisa tumbuh dengan sendirinya. Yang jelas adalah bobot dari ternakan entok yang ada di kandang kita tetap stabil. Kita akan mengupas beberapa campuran pakan di kandang ini teman-teman. Tidak hanya gedebok pisang saja, ternyata apa yang akan kita kupas adalah campuran dari gedebok pisang. Salah satu keluhan untuk pakan alternatif gedebok pisang yang melaporkan dari WA, yang ngechat secara pribadi ke nomor saya adalah tidak bertelur, yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan bobotnya tidak maksimal. Yang ketiga, untuk hasil tetasnya kebanyakan tidak fertil. Ini merupakan suatu masalah yang perlu kita luruskan atau perlu kita cerahkan ya, karena awal mula saya membuat konten adalah fermentasi gedebok pisang, dan saat ini saya juga menggunakan gedebok pisang sebagai pakan utama di kandang entok saya. Mungkin teman-teman tidak memahami yang namanya gedebok pisang itu hanya sifatnya pengganti bekatul saja teman-teman. Jadi bekatul itu sifatnya karbohidrat dan serat. Untuk gedebok pisang karbohidrat, serat, dan banyak airnya. Maka dari itu bagi teman yang sudah memfermentasi gedebok pisang,
Jangan hanya menggunakan ketupat pisang saja atau hasil fermentasi ketupat pisang saja. Kita perlu adanya protein yang bisa didapat dari racikan pakan yang lain. Untuk saat ini di kandang ini adalah Bapak Usman tidak hanya menggunakan ketupat pisang saja. Ini ketupat pisang segar teman-teman. Ketupat pisang segar dicacah, tetapi juga dilayukan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mungkin kurang memahami siapa Bapak Usman, silahkan untuk cek kolom deskripsi. Nanti akan saya sematkan link video saya silaturahmi di kandang ini. Jadi teman-teman bisa mempunyai pemahaman yang sama dengan saya. Oke, untuk kandang ini teman-teman, tidak hanya digunakan ketupat pisang saja untuk sebagai pakan harian ternakan entok di kandang ini, tetapi beberapa bahan campuran juga diberikan untuk bisa meningkatkan protein dan serat yang ada di racikan pakan harian ternak entoknya. Yang perlu kita perhatikan adalah satu ini yang namanya kepala ikan asin teman-teman. Kepala ikan asin mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi sehingga mampu meningkatkan produktivitas telur untuk yang indukan dan mampu mengoptimalkan pertumbuhan badan untuk yang anakan. Yang kedua, racikan pakan yang sudah jadi ini ada bekatulnya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah racikan pakan ya. Ini gedobok pisang terus apa bro? Gedobok pisang yang hijau-hijau ini adalah godong kelor ya, daun kelor. Ditambah ini jamu, cacahan temulawak, kunyit, jahe, kencur, jadikan satu dengan komposisi 200 gram. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ketika mau diberikan pakan, ini dicampur dengan yang namanya dedak ya atau bekatul, dicampur jagung, ini jagung utuh teman-teman. Habis itu dicampur dengan rese atau kepala ikan asin. Baru nanti dimasukkan ke dalam wadah pakan. Bekatul dengan komposisi 30% sehingga tetap dia tidak mencret. Karena kalau kebanyakan ketupat pisang tidak diberikan bekatul, sudah bisa dipastikan kotorannya pasti akan cair, tidak padat seperti itu. Yang ketiga, di samping ikan asin, bekatul, di sini juga digunakan jagung utuh. Jagung utuh ini di samping untuk bisa memperlama rasa kenyang di ternakan endoknya, tetapi kandungan dari jagung juga sangat bagus ya untuk pertumbuhan telur dan produktivitas di kandang ini, dan pertumbuhannya untuk yang anakan juga maksimal. Jadi ketupat pisang, cacahan ketupat pisang ini hanya sebagai bahan pokoknya saja, tetapi ada bahan campuran yang lain. Di samping itu, kebanyakan teman-teman mengeluhkan yang namanya ketupat pisang ini pasti rentan terkena penyakit teman-teman. Jadi ketupat pisang ini sifatnya lagi-lagi tidak ada protein di dalamnya. Ketika difermentasi juga tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan proteinnya karena bahan dasarnya pun sudah tidak berprotein. Dia hanya sebagai serat kasar dan air saja, sehingga teman-teman perlu mencampurnya dengan bahan yang lain. Di kandang sini menggunakan kunyit, menggunakan jahe, kencur, dan temulawak sebagai bahan pokok harian yang dicampurkan ke pakan, sehingga ternakan endoknya walaupun menggunakan ketupat pisang sebagai pakan pokok utamanya tetap sehat. Bisa dilihat teman-teman, rasa pahit mungkin dirasakan oleh beberapa ternakan endok yang ada di kandang sini, sehingga dia tidak terlalu lahap untuk memakan racikan pakan hariannya. Tetapi ketika dia nanti sudah minum dan bergantian dengan yang lain, sudah bisa dipastikan ternakan endok ini akan tumbuh lebih sehat, dan yang namanya virus diharapkan nanti ke depan tidak akan bisa bertamu di kandang sini. Karena yang namanya rezeki ini tidak ada yang tahu teman-teman. Kita hanya bisa mencegah dengan bahan alami, mencegah dengan bahan yang bisa mudah kita dapat, sehingga ternakan endoknya tetap aman dikonsumsi
dan tidak menimbulkan resistensi obat. Bahayanya kalau teman-teman menggunakan bahan pabrikan atau obat pabrikan, suntikan atau vaksin dengan dosis yang tidak bisa diatur, maka bahaya nanti teman-teman akan mengalami resistensi obat di ternakan endoknya. Resistensi obat ini sangat bahaya teman-teman. Ketika ada endok yang sudah terkena resistensi, maka akan sulit diobati dengan obat yang lain. Lebih baiknya menggunakan empon-empon atau obat tradisional seperti di kandang ini dengan bahan dasar kunyit, jahe, temulawak, dan kencur ditumbuk menjadi satu dan dicampurkan ke pakan. Ramuan ini tidak harus diberikan setiap hari teman-teman, bisa 1 minggu sekali, bisa 1 minggu 2 kali. Jadi pakan ketupat pisang ternyata cukup mampu untuk bisa mempertahankan kita sebagai peternak sehingga tidak gulung tikar ketika harga entok masih turun. Tetapi tidak hanya ketupat pisang saja teman-teman. Teman-teman perlu menyiapkan bahan-bahan yang lain sebagai penunjang dalam racikan pakannya. Mungkin teman-teman bisa memberikan campuran ketupat pisang dengan jagung giling juga bisa. Yang kedua dengan bekatul juga bisa, dengan hijau-hijauan juga bisa. Di kandang ini juga menggunakan daun kelor teman-teman. Ini yang hijau-hijau seperti ini adalah daun kelor yang dicacah oleh sang pemilik ya, tak lain adalah Bapak Usman, sehingga kandungan daun kelor ini juga satu untuk bisa mencegah antioksidan, yang kedua juga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Daun kelor sangat baik ya untuk segala jenis unggas atau segala jenis ternak. Untuk manusia juga sangat bagus, sehingga kandungannya dicampur dengan bahan yang lain akan menjadikan ransum pakan harian ternak endok kita semakin sehat. Jadi teman-teman jangan galau, jangan khawatir apabila teman-teman kewalahan untuk membeli bekatul, membeli pakan pabrikan, jagung giling. Teman-teman bisa meniru ransum pakan yang ada di kandang sini, hanya menggunakan ketupat pisang, hanya menggunakan bekatul dicampur dengan kepala ikan asin, dicampur dengan empon-empon atau jamu tradisional, dan dicampur dengan dedaunan, sehingga teman-teman tetap bisa survive atau tetap bisa bertahan, minimal bisa menahan ternakan endoknya ketika siklus harga entok di pasaran sedang turun. Saat ini siklus harga pasar ternak entok sangat turun teman-teman. Jadi hanya ada waktu. Jadi teman-teman bisa menahan ternak endoknya sampai besok di hari raya. Ini sudah mulai bulan puasa ya. Semoga kita bisa menahan ternak endoknya dengan pakan alternatif, sehingga di H-3 sampai H+5 bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan ternak endok kita di kandang kita masing-masing. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin beralih ke ketupat pisang, monggo silahkan, tetapi perlu adanya campuran pakan yang lain teman-teman, sehingga produktivitas telurnya, pertumbuhan badan untuk anakannya tetap maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Era Pelesiran Kandang.